Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Dwi Yatmi di Mimbar Gemargo Online GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung pada hari ini Kamis 11 April 2024. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pagi ini saya terberkati melalui firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai ke 7. Mari kita baca bersama-sama. Demikian bunyinya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul itu Penasehat yang Ajaib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 7 ini mencatat nubuatan terkenal tentang kedatangan anak yang akan menjadi penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Kata-kata yang diucapkan oleh Yesaya pada masa pemerintahan Raja Hizkia yang hidup pada akhir abad ke-17 sebelum Masehi. Hizkia adalah salah satu raja yang paling saleh pada masa Perjanjian Lama. Namun, ia bukanlah Raja Daud. Hizkia adalah raja yang baik, namun dia bukanlah Mesias. Pada masa pemerintahannya, Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya, memberitahu raja bahwa setelah invasi Asyur ke Yehuda pada masa hidup Hizkia, seorang raja baru akan menduduki tahta di Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Yesaya pasal 9 ayat 6 dan 7 menggambarkan raja yang akan datang ini. Dia akan memiliki kebijaksanaan yang tidak tertandingi, menjadi penasehat luar biasa yang tidak membutuhkan penasehat atau konselor atau untuk membantu membimbingnya. Pemerintahannya juga akan ditandai dengan perdamaian. Pemerintahannya akan membangun dan memelihara perdamaian. Perdamaian permanen antara Tuhan dan rakyat setia raja. Dia akan menjadi Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, yaitu Sang Pencipta sendiri yang berinkarnasi. Allah ingin menyatakan pada manusia betapa besar kuasa dan otoritasnya yang ada pada
Tuhan Yesus. Otoritas pertama yang disebutkan adalah penasehat ajaib. Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa untuk mengadakan mukjizat dan mencurahkan berkat. Namun kita juga harus menyadari bahwa Dia adalah penasehat yang ajaib. Tuhan Yesus adalah penasehat ajaib bagi umatnya, karena kita juga dipanggil sebagai anak-anak raja. Bisa dibaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Mari kita buktikan apakah betul kita itu anak-anak raja. Kita baca bersama-sama di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini menyatakan kita ini semua bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah, umat kepunyaan Allah yang mewarisi tahta kerajaan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, kita belajar untuk tetap hidup di dalam terangnya. Jangan kembali kepada kegelapan. Karena Tuhan sudah mengatakan sendiri kepada kita semua bahwa kita ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menebus hidup kita dan mengangkat posisi kita begitu tinggi sehingga diberikanlah penasehat yang ajaib bagi kita yang akan mempersiapkan dan memampukan kita hidup sebagai raja dalam kerajaannya yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus datang dan lahir ke dunia supaya kita ini dapat memperoleh seorang penasehat yang ajaib. Karya keselamatan yang dikerjakannya di atas salib mendamaikan dan memulihkan hubungan kita dengan Allah, yang terdapat di dalam Roma 5 ayat yang pertama. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Kita baca. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sehingga nasihat ilahi itu bisa diberikan dengan limpah dan kita dimampukan untuk menerimanya. Tuhan Yesus datang ke dunia supaya kita ini memiliki hidup yang kuat dan menang. Kuat untuk tetap bertahan di jalan yang sempit dan menang mengatasi segala godaan dan tipuan yang ada di dunia ini. Sesungguhnya Tuhan tidak ingin berdiam diri terhadap umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Tuhan selalu ingin berbicara dan menasehati anak-anaknya, bahkan dengan berbagai macam cara. Sumber nasihat ilahi yang utama telah disampaikan seluruhnya di dalam kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Alkitab bukan hanya sejarah para nabi-nabi, tapi Alkitab juga adalah tulisan perkataan Tuhan sendiri yang disampaikan, yang terdapat di dalam Alkitab untuk kita semuanya. Kita akan belajar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16.
Mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, saya baca ulang, demikian bunyinya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Benar Bapak Ibu ya, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini, Tuhan sendiri sudah berbicara kepada kita. Tinggal kita yang belajar, menggunakan kesempatan, menggunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan, untuk kita dapat memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki sikap kita, mendidik kita dalam kebenaran. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kesalahan terus-menerus. Tuhan ingin kita masuk di dalam hadiratnya, hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, karena kasihnya yang begitu besar pada umatnya, maka Tuhan juga memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menyampaikan nasihat ilahi. Tuhan dapat berbicara melalui orang tua kita, melalui anak-anak kita, melalui pasangan hidup kita, melalui atasan atau bawahan kita, kalau kita sebagai pekerja, melalui pemimpin dan pembimbing rohani yang kita panuti, juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, mari kita buka hati kita untuk menerima nasihat-nasihat dari sekeliling kita. Tuhan berbicara melalui mereka untuk menegur kita semua, untuk mengingatkan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita. Jangan keraskan hati kita Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus sendiri, penasihat ajaib, telah mengajarkan kepada kita. Puji nama Tuhan. Saya akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Bapa yang terkasih di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan teguran kepada kami, mengingatkan kami melalui firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami puji adalah penasihat yang ajaib, yang memberikan didikan, memberikan pengajaran, memperbaiki kesalahan-kesalahan kami, menegur kami. Biarlah Tuhan ajarkan kami untuk selalu membuka hati kami, menerima nasihat-nasihat dari orang-orang yang di sekitar kami, orang-orang yang peduli kepada kami. Kami percaya Tuhan, melalui mereka semua, Tuhan telah mengutus mereka untuk menyampaikan hal ini kepada kami, agar kami dapat memperbaiki kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Bapak yang terkasih, kami serahkan Tuhan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin bersama dengan keluarganya mengadakan acara liburan Tuhan bersama keluarga, bertemu dengan saudara-saudara di waktu liburan ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini Tuhan, melindungi dan menyertainya sampai di tempat tujuannya dengan selamat. Bapak Ibu yang terkasih, kami serahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dimanapun mereka berada, kami serahkan Tuhan hanya di dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan,
Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, salam bergemar, Tuhan Yesus memberkati.